Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Fredian di channel YouTube saya. Hari ini hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Kemarin tanggal 11 saya baca berita di mana ini beritanya viral juga. Jadi banyak sekali akun, baik itu akun Instagram, Facebook, dan juga channel YouTube yang memposting video di mana video ini hasil rekaman CCTV dari salah satu klinik tentang terjadinya insiden pemukulan, ya. Pada video-video atau caption-caption yang kita baca itu banyak sekali judulnya Satpam memukul perawat, ya. Jadi saya Denny Fredian selaku praktisi keamanan dan juga Ketua Umum Keluarga Besar Korps Satpam Republik Indonesia ingin sedikit memberikan informasi kepada kita semua. Ini termasuk bisa kita katakan sosialisasi lah tentang kebenaran video tersebut, satu, kemudian respon saya pribadi seperti apa, dan yang paling penting adalah sosialisasi kepada kita semua, kepada wartawan yang meliput berita, kepada media massa, apakah itu media cetak atau online, kemudian pemilik-pemilik channel YouTube, akun-akun berita dan segala macam sebagainya, agar mengetahui apa perbedaan satpam dengan penjaga malam atau penjaga keamanan lingkungan atau satkamling, ya, atau penjaga gedung dan sebagainya. Jadi supaya rekan-rekan nggak penasaran dan tahu alur ceritanya, saya bawa dulu rekan-rekan ke videonya. Jadi kalau di YouTube kita klik saja, kita searching satpam pukul perawat, maka akan muncul videonya. Ini ada satu video paling atas yang sudah saya tonton yang diupload oleh Tribun Timur. Di urutan kedua ada tribunnews.com, Tribun Jateng, Indosiar dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat dulu videonya. Yang paling atas ini dari Tribun Timur. Ya, ini dia. Baik rekan-rekan, kita baca judulnya dulu ya. Judulnya ini, seorang satpam tampar perawat karena tak terima diingatkan pakai masker. Oke, baik. Kasus penamparan yang dilakukan seorang satpam terhadap perawat di klinik Pratama Dwi Puspita, Kota Semarang, Jawa Tengah, viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 9 April tahun 2020, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan yang didapat polisi, kasus itu bermula saat seorang perawat berinisial HM yang bertugas di klinik tersebut menegur seorang satpam berinisial B karena tak memakai masker ketika datang untuk berobat. Diduga tak terima diingatkan tersebut, pelaku kemudian emosi dan memukul kepala korban cukup keras. Aksi pemukulan itu juga sempat terekam kamera CCTV dan kemudian viral di media sosial. Karena tidak terima kemudian terlapor B melakukan pemukulan. Jelas Dit Kapolsek Semarang Timur Ibtu Budiantoro Kompas.com, Sabtu, tanggal 11 April tahun 2020. Akibat pemukulan itu, korban tersebut sempat mengaku pusing serta trauma terhadap pelaku. Tak terima dengan perlakuan itu, korban kemudian melaporkannya ke Polsek Semarang Timur. Saat ini, pihaknya masih meminta keterangan saksi dan mendalami kasus kekerasan tersebut.
Setelah saksi tercukupi keterangannya baru memanggil terlapor, kata Ibtu Budi. Meski demikian, Budi berjanji akan segera mengusut kasus kekerasan tersebut secara tuntas. Terlebih yang dipukul adalah seorang perawat yang bertugas membantu kesembuhan seorang pasien. Pasti akan kami tindak tegas kalau itu nanti masuk tindak pidana ringan atau penganiayaan kena pasal 352 Pidana. Tapi kalau nanti hasil visum itu menunjukkan luka berat bisa kena pasal 351 Pidana dan terancam penjara, jelas Ibtu Budi. Tapi kalau nanti hasil visum itu menunjukkan luka berat bisa kena pasal 351 Pidana dan terancam penjara, jelas Ibtu Budi. Oke, baik rekan-rekan, itu dia tadi videonya. Bismillah, saya akan memberikan respon ya. Menanggapi video tersebut, bagaimana tanggapan saya? Yang pertama, bahwa itu benar terjadi, benar adanya. Setelah kita cross check, video tersebut benar, itu terjadi tanggal 9 April ya, di salah satu klinik. Nanti rekan-rekan bisa searching berita akuratnya supaya tidak gagal paham dan lebih jelas. Dan hal tersebut merupakan tindak pidana ya, saya setuju itu tindak pidana. Orang yang melakukan harus mempertanggungjawabkannya ya, karena korban juga sudah melapor ke pihak berwajib, dalam hal ini Polri. Ada tuntutannya, ada pidananya dalam KUHP, apakah itu nanti masuk ke pidana ringan atau berat ya, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Dan yang bersangkutan informasinya per hari ini tanggal 12 April sudah diamankan ke Polres tempat ya. Jadi tanggapan saya mendukung untuk penegakan hukum agar hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari dimanapun dan oleh siapapun. Nah, lantas yang kedua, saya ingin menginformasikan dan memberikan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat ya, terutama wartawan, media-media cetak, baik media online dan channel-channel YouTube lainnya. Saya tidak menyalahkan, karena memang ini kurangnya pengetahuan kita semua mengenai satpam, jadi nggak masalah. Tapi video ini perlu saya buat untuk klarifikasi, sekaligus mensosialisasikan kepada kita semua bahwa dalam video tersebut, setelah kita cek, yang bersangkutan bukan satpam. Saya berani jamin dan saya berani mempertanggungjawabkan statement saya ini, yang bersangkutan bukan satpam. Jadi kepada akun-akun channel-channel YouTube, channel berita, media online yang sudah terlanjur membuat judul bahwa itu satpam, ya kami selaku praktisi keamanan ya, dari lembaga-lembaga hukum, bantuan hukum satpam, komunitas-komunitas satpam, asosiasi memaklumi, tapi kalau bisa direvisi. Jadi apa sosialisasi yang pertama? Yang pertama kita harus mengetahui dulu perbedaan satpam dengan penjaga malam. Perbedaan satpam dengan penjaga keamanan, penjaga komplek, penjaga lingkungan, penjaga sekolah. Ya, satpam yang pertama itu pasti sudah pendidikan. Pendidikan apa namanya? Pendidikan dasar kepolisian terbatas, yaitu Garda Pratama. Ya, jadi setelah satpam lulus dan berhasil melaksanakan pendidikannya dengan baik, maka satpam ini akan mendapatkan ijazah dilengkapi dengan daftar nilai dari 232 jam mata pelajaran kepolisian yang diberikan oleh kepolisian, dalam hal ini Binmas Polda ya, kepada satpam-satpamnya, dan dicantumkan di dalam ijazah tersebut, di mana ijazah ini juga dikeluarkan oleh Polda. Yang kedua, setelah pendidikan, satpam ini dibekali dengan kartu tanda anggota satpam
yang dikeluarkan oleh Polda juga, di mana di dalam kartu tanda anggota tersebut Satpam ini memiliki nomor registrasi keanggotaan sebagai Satpam yang sudah terdaftar di Polda, bahkan di database-nya Baharkam Mabes Polri, yaitu nomor rek. Ya, seperti nomor registrasi saya ini sudah terdaftar di Mabes Polri. Ijazah KTA yang pertama pendidikan, ijazah KTA ya. Selanjutnya, kalau Satpam ini sudah pendidikan dan dia sudah punya ijazah Satpam, ada KTA Satpam, maka secara otomatis dalam pelaksanaan tugasnya dia memiliki etika profesi. Di mana etika profesi ini kita juga diajarkan oleh pembina-pembina kita, dari pelatih-pelatih kita dari Polda, dari Polri, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Satpam memang diberikan wewenang. Wewenang apa? Wewenang kepolisian, nggak main-main. Apapun wewenang Polri, itu wewenang Satpam dalam melaksanakan tugas. Dasar hukumnya mana? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007. Bedanya wewenang Satpam dengan Polri adalah di ruang lingkupnya. Satpam terbatas, tapi memiliki wewenang sama. Jadi Satpam memiliki wewenang seperti wewenang Polri, yaitu bisa menahan identitas orang, memeriksa, ya, melakukan interogasi, melakukan pengecekan, menyetop kendaraan orang, memeriksa isi kendaraannya, menahan identitas orang, ya, SIM, KTP dan sebagainya, melakukan pengecekan, cek bodi segala macam, dan hal-hal teknis lainnya seperti penggunaan borgol, penangkapan, olah TP/TKP dan sebagainya. Ya, itu salah satu wewenang Satpam. Nah, jadi Satpam yang sudah pendidikan pasti dia memiliki etika profesi. Dia sudah tahu tupoksirannya, tugas pokok, fungsi dan peranannya. Nah, dalam hal keadaan seperti ini, kita sedang fokus kepada kegiatan pemutusan mata rantai COVID-19. Jadi mustahil kalau ada Satpam yang memukul perawat. Saya pribadi ya, saya yakin teman-teman di luar sana yang berprofesi sebagai Satpam juga seperti itu. Karena kita merasakan Satpam, TNI, Polri, perawat, tim medis lainnya, dokter, relawan, gugus tugas, semua yang berada di garis depan, kita merasakan bagaimana beratnya tugas ini selama masa COVID-19 ini. Karena kita bersentuhan, berhubungan langsung, kontak fisik langsung dengan orang-orang banyak, apalagi Satpam-Satpam yang bertugas di rumah sakit, ya, di tempat-tempat umum, pelayanan publik dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi dan juga Satpam, kalau kita jumpa perawat ya, tim medis ataupun dokter, kita pasti hormat. Hormat kita apa? Hormat kebanggaan. Karena parah kita lebih parah perawat sama dokter lagi. Kalau kita mungkin kontak bisa antara orang positif dan negatif. Nah, kalau perawat-perawat yang di rumah sakit itu, apalagi rumah sakit rujukan, dia pasti kontak langsung dengan orang-orang positif dalam hal memberikan perawatan dan pengabdian mereka untuk menyembuhkan orang-orang sakit itu tadi, apalagi yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Jadi kita ketika bertemu dengan perawat, dokter, bahkan kita akan memberikan pengawalan, pelayanan, penghormatan. Jadi mustahil ada Satpam yang sampai segitunya dengan perawat. Dan setelah saya cek, tim kita cek, terbukti rekan-rekan, yang dalam video tersebut yang tadi kita tonton itu bukan Satpam. Kenapa saya katakan bukan Satpam? Dia tidak ada KTA, belum pendidikan, tidak ada ijazah. Kalaupun dia dalam pelaksanaan tugas yang menggunakan seragam Satpam, menggunakan logo Polda ini, itu tambah lagi pasalnya berlapis. Satpam bodong, Satpam gadungan dia itu. Ya. Jadi itu klarifikasi yang ingin saya sampaikan sekaligus selesai pada masyarakat. Mohon maaf ya, karena atas video-video tersebut profesi kami dihina. Ya, banyak sekali yang mencerca Satpam, so inilah, so itu, segala macam. Tidak, itu bukan Satpam, saudara-saudaraku. Itu adalah oknum penjaga malam atau oknum penjaga lingkungan. Jadi kita harus mengetahui bahwa memang dalam pelaksanaan tugasnya Polri dibantu oleh Pam Swakarsa. Ya, Pam Swakarsa ini terbagi 3.